Pemerintah akan membuka keran impor untuk komoditas pokok pangan. Rencana impor pangan pun telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi terbatas beberapa waktu lalu. Impor bahan pokok ini diklaim untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Ada 3 komoditas pokok pangan yang akan diimpor, yakni beras, gula, dan garam. Pemerintah berencana impor beras sebesar 1 juta ton untuk menjaga stok pada saat Ramadan dan Idul Fitri 2021 yang terbagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog. Kementerian Pertanian mencatat adanya kekurangan gula pasir sebanyak 650.000 ton menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk memenuhi kebutuhan gula pasir, pemerintah akan memasok melalui impor. Berdasarkan catatan Kementan, kebutuhan gula baik industri maupun konsumsi sepanjang 2021 mencapai 5,8 juta ton. Saat ini sekitar 2,1 juta ton gula yang dapat dipenuhi. Artinya pada tahun ini Indonesia diperkirakan impor gula sekitar 3,7 juta ton. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyepakati alokasi kebutuhan gula kristal rafinasi atau gula rafinasi untuk industri, makanan dan minuman, serta farmasi di dalam negeri mencapai 3,1 juta ton sepanjang 2021. Hal yang sama juga diputuskan oleh pemerintah untuk mengimpor garam guna memenuhi kebutuhan tahun 2021. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut keputusan impor garam itu ditetapkan dalam rapat koordinasi terkait neraca komoditas. Trenggono mendapati masih ada puluhan ribu ton garam produksi pertambak lokal yang tersimpan di gudang unit pengolahan garam Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk dapat mempercepat distribusi dan penjualan garam produk lokal, Trenggono mendorong koperasi petambak garam di Indramayu meningkatkan daya jual produk yang dihasilkan dari produk garam petambak lokal di daerah tersebut. Salah satunya yakni dengan menyiapkan garam dalam bentuk kemasan agar bisa langsung dapat dijual ke pasar. Tim Liputan, Berita 1. Impor pangan sampai kapan? Itulah tema Morning Talks kita di pagi hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif dari Next Policy. Selamat pagi Pak Fitra. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan kita juga sudah bersama dengan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso. Selamat pagi Pak Sutarto. Ya, Pak Sutarto. Ya, sayang sekali terputus, nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali. Pak Fitra, ini pemerintah berencana untuk mengimpor sejumlah pangan dalam jumlah yang terbilang cukup besar ya. Nah, menurut Anda apakah ini sesuatu yang memang diperlukan saat ini? Ya, begini Mas Budi. Jadi, pertama kita harus melihat bahwa impor itu bukan hal yang tabu, gitu ya. Dia bisa dibutuhkan untuk mencukupi stok, atau bahkan di sisi yang lain bisa digunakan untuk input produksi. Nah, untuk tema kita hari ini terkait dengan impor pangan, saya rasa kebutuhannya adalah lebih ke arah stok. Memang banyak yang melihat bahwa awal tahun ini adalah periodenya panen, dan juga banyak yang menyaksikan bahwa ketika panen kenapa harus impor. Nah, ada beberapa kompleksitas di sini. Yang pertama adalah ini masalah data, ya. Seringkali ya, meskipun datanya itu menampilkan data surplus, tetapi kalau kita lihat dari tren historical, ya, di saat-saat mendekati Lebaran ya, dan juga hari raya besar, itu biasanya ada lonjakan demand. Nah, sehingga itu harus kemudian diantisipasi dari awal. Jika tidak, yang rugi juga konsumen. Gitu. Terus yang berikutnya juga yang sering ditakutkan adalah wah ini akan kemudian menghancurkan harga panen. Ketika panen kemudian impor, maka harganya yang terutama yang diterima oleh petani itu menjadi lebih murah gitu ya, sehingga nilai tukar mereka menjadi anjlok. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, sesempit pengetahuan saya, hasil dari rakor dengan Menko Perekonomian ini tidak akan dikeluarkan jika belum dibutuhkan, gitu kan? Ini hanya sebagai penyangga saja, sehingga dalam konteks itu saya rasa kita masih relevan, gitu ya, membicarakan mengenai impor pangan. Impor pangan sampai kapan? Ya sampai saya rasa selama Republik ini masih ada, kita masih akan impor pangan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari
Pak dari Fitra, kebijakan. Ya. artinya kan Yes. begini sebetulnya, kalau kita bicara soal data, apakah surplus Ya. yang ada di data di BPS itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan hingga Ramadan kalau memang itu yang dipermasalahkan? Bisa atau tidaknya itu kan tergantung rapat di Menko Perekonomian gitu kan, sehingga pada akhirnya ketika diputuskan untuk impor, artinya sudah ada kesepakatan. Karena di sini saya rasa untuk impor produk-produk pangan strategis itu tidak bisa diputuskan di level Kementerian Teknis, harus di Menko Perekonomian karena ini terkait dengan konsolidasi data. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kalau kita lihat kemarin ya, Mas Rudi, data di bulan Januari dan Februari secara umum untuk aktivitas ekspor dan impor, ekspor kita naik meningkat ya, pertumbuhannya 8, sekian % year on year. Nah, yang juga menarik adalah data kenaikan ekspor ini yang mana memang sudah terjadi semenjak bulan November ya tahun 2020. Ini juga diikuti oleh pertama kali sepanjang era pandemi, impor kita naik secara year on year juga 14,86%. Ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita melihat tren kenaikan surplus perdagangan dan kestabilan surplus perdagangan dan juga dipicu oleh kenaikan impor, artinya ada dinamisme dari sisi demand. Baik. Nah, dinamisme dari sisi demand ini artinya kita melihat ada potensi perbaikan atau recovery ekonomi. Nah, di saat ekonomi yang tengah recover pastinya ya, demand itu juga akan terus mengikuti. Sehingga apa? Akan ada kemungkinan kenaikan demand yang juga cukup Ya, saya paham signifikan. itu. Kalau demand itu, menjelang bulan Ramadan dan baik, Pak Fitra. Gitu. Artinya dinamisme itu kan apa yang terjadi di masa depan yang harus kita prediksi, kan begitu? Karena berdasarkan prediksi itu, kemungkinan kita bisa menghitung berapa jumlah impor yang diperlukan. Kurang lebih kayak gitu. Atau berapa jumlah panen yang harusnya kita panenkan. Baik, kita coba ke Pak Sutarto. Saya ke Pak Sutarto Alimuso dulu. Pak Sutarto, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Kurang keras suaranya. Kurang keras ya? Oke, ini memang suara saya agak sedikit imut-imut memang kayaknya nih Pak Sutarto. Pak Sutarto, tapi kalau saya bicara sekarang cukup clear ya? Halo? Pak Sutarto? Baik, nampaknya mungkin kurang clear suaranya ya. Pak Fitra, tadi ada satu hal yang ingin Anda sampaikan, silahkan. Ya, ada satu hal lagi, Mas Rudi, bahwa selain ini kan waktunya sangat tidak normal ya di era pandemi, gitu. Di sisi yang lain kita menghadapi lonjakan demand yang juga seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat kemarin tren sepanjang pandemi, ketika ada lonjakan demand yang menunjukkan recovery di beberapa negara, ya. Pada akhirnya ketika kita tidak antisipatif ya ada semacam gangguan gitu ya dalam lalu lintas perdagangan internasional. Salah satunya adalah ketika kemarin harga daging meningkat secara cukup signifikan. Kenapa? Karena ini berasal dari sisi supply-nya. Supply-nya bisa dari Australia, kemarin kita sangat tergantung pada Australia untuk impor daging sapi. Tapi di sisi yang lain kita juga lihat Australia selama pandemi itu kemungkinan atau kecenderungan repopulasi sapinya itu cukup terbatas. Sehingga ketika ada lonjakan permintaan dari China, jumlah Vietnam, terbatasnya itu berapa? mereka selain memenuhi kebutuhan dalam negerinya, ya ini juga kemudian harus diperebutkan dengan beberapa negara. Nah, dalam konteks ini kita juga harus segera gitu ya untuk mengambil keputusan. Kalau negara-negara ini kan ada beberapa yang juga pertanyaan saya, Pak Fitra. Gitu. Pak Fitra, pertanyaan saya, kalau bicara soal segera mengambil keputusan, apakah kita harus segera mengimpor pangan terutama beras, jagung, bahkan bawang putih dan juga garam? Nah, ini kan kita bicara mengenai neraca ya. Itu supply dan demand-nya di mana, kebutuhan kita di mana dan segala macam gitu kan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini memang periodenya panen. Tapi di sisi yang lain kita juga akan menghadapi periode Ramadan dan Lebaran yang mana secara historikal ini akan mengalami lonjakan permintaan yang juga lumayan signifikan. Baik. Dan lonjakan permintaan yang lumayan signifikan ini harus segera diantisipasi. Juga melihat indikator-indikator yang sekarang memang sudah mulai recover. Ya, dan yang kedua yang tadi saya sampaikan sebenarnya ini yang paling penting, Mas Rudi, jangan sampai ini kan sekarang
produksi global itu sebenarnya sedang terkontraksi. Sehingga kalau kita tidak memetakan dari awal dan mengambil keputusan secara cepat, jangan-jangan ketika kita butuh nanti untuk impor, barangnya tidak ada. Dan pada akhirnya yang dirugikan adalah konsumen sendiri. Soal produksi global itu adalah masalah tersendiri. Tapi kalau kita bicara soal produksi nasional, panen raya yang sekarang sedang berlangsung, tadi Anda mengatakan soal kesegeraan untuk mengambil keputusan dan ada kekhawatiran soal Ramadan. Apakah menurut hitungan Anda saat ini kita harus segera melakukan impor pangan? Saya rasa ya segera. Karena apa? Karena keputusannya atau kebijakan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada interplaying antara produksi global dengan produksi nasional. Oke, produksi nasional sekarang cukup gitu ya. Tapi kan selama beberapa tahun terakhir kita juga melihat bahwa datanya cenderung termarkup gitu ya, karena belum ada data yang betul-betul akurat, sehingga itu memicu perdebatan. Tapi itu dua hal yang berbeda sebetulnya, dua hal yang berbeda antara produksi global dan produksi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik ya. Kita coba ke Pak Sutarto Alimuso. Pak Sutarto. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Rudi di sini Pak Sutarto. Dan di seberang sana juga ada Pak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif dari Next Policy. Pak Sutarto, sekarang pemerintah berencana untuk mengimpor sejumlah pangan. Menurut Anda apakah ini kebijakan yang tepat saat ini? Ya, tentunya saya berbicara pangan khususnya beras. Nah, kalau kita bicara pangan beras, untuk keputusan impor itu kan bahwa keputusan itu Pak Sutarto, maaf, pandemi ini. Pak Sutarto, maaf, suaranya agak putus-putus, bisa diulangi kembali, Pak. Akan terjadi. Namun demikian, kalau kita bicara kondisi real di lapangan, saat ini justru sedang panen raya. Panen raya dan kemudian atas dasar data dari BPS, kemudian juga dari FAO, kemudian dari USDA, itu produksi beras kita tahun ini bagus. Dan bahkan kalau menurut BPS, 4 bulan ke depan ini, sampai 4 bulan pertama ini, sampai dengan bulan April, itu produksi beras kita itu akan surplus, perhitungan secara secara hitung-hitungannya, itu kemungkinan akan surplus sekitar 4 juta ton. Nah, atas dasar itu, tentunya bagi kami, anggota kami yang ada di lapangan, termasuk petani tentunya, harapannya adalah sekarang ini justru yang lebih penting, yang terpenting adalah penyerapan gabah dan beras petani. Sehingga dengan penyerapan itu tidak terjadi harga turun. Sejak 3 minggu yang lalu memang sudah terjadi penurunan harga di lapangan. Nah, itulah yang pernah kami sampaikan sekitar hampir sebulan yang lalu kepada pemerintah, bahwa situasi lapangan yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menyerap produksi di dalam negeri. Baru nanti kita evaluasi pada musim tanam kedua, bagaimana produksinya. Kalau melihat angka-angka yang terjadi, katakanlah situasi stok pangan atau beras saat ini, katakanlah yang ada di anggota kami baru saja mendapat laporan dari beberapa daerah, itu setidak-tidaknya di daerah sentra produksi yang ada di penggilingan saja itu ada sekitar 1,9 juta ton beras.
Artinya apa? Artinya ini kan harus disalurkan kemana? Bagian dari tadi itu surplus yang 4 juta itu. Nah, kalau ini tidak mungkin, sebenarnya akan disimpan oleh para pelaku bisnis beras, khususnya penggilingan padi yang ada di lapangan, karena itu akan menjadi cost. Nah, sehingga kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi selama ini itu kan sebagian dikuasai oleh pemerintah, dibeli oleh pemerintah sebagai cadangan pangan atau cadangan beras pemerintah. Oke, baik Pak Sutarto. Jadi disitulah sebenarnya harapan kami saat ini justru yang penting adalah bagaimana menyerap hasil gabah dan beras petani yang sekarang ini posisinya sedang surplus. Baik, Pak Sutarto, ini yang saya ingat Pak Sutarto juga dulu pernah di pemerintah. Dengan angka yang Anda sebutkan tadi, kemudian juga ada kemungkinan lonjakan permintaan, terutama pada saat Ramadan. Apakah ini masih bisa terpenuhi sebetulnya? Halo? Pak Sutarto? Ya. Iya. Untuk Lebaran tahun ini kan pada posisi saat panen raya. Yang saya katakan tadi, justru kita punya surplus sekitar 4 juta tadi. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan beras ya. Karena kita tentunya saya berbicara beras. Jadi beras ini sebenarnya untuk tahun ini menjelang puasa dan lebaran ini seyogyanya kita tidak perlu khawatir. Karena tersedia di lapangan dan sedang panen raya gitu. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan. Artinya kalau alasan impor itu untuk ketahanan pangan, artinya untuk menyediakan stok pangan untuk menghadapi Ramadan, itu alasan yang nggak bisa diterima, artinya begitu kalau kita melihat stok beras yang kita miliki sekarang? Ya, saya mendengar bahwa yang dikhawatirkan memang karena stok yang ada di Bulog itu di bawah 1 juta. Kemudian kemungkinan karena La Nina dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara stok yang ada di Bulog, justru hari-hari ini kalau memang Bulog membeli karena ada posisi yang surplus tadi, itulah bisa dengan mudah untuk menyerap produksi dalam negeri karena ada surplus tadi. Nah, kemudian kalau bicara mengenai gangguan iklim, nampaknya berdasarkan laporan Kementerian Pertanian juga dampaknya tidak terlalu ekstrim. Ada sekitar 40 hektar yang puso. Barangkali ini tidak terlalu berdampak karena memang terjadi percepatan dan peningkatan luas tanam untuk 4 bulan sekarang ini. Jadi akhirnya kan panennya juga meningkat tadi. Jadi barangkali persoalan yang kita hadapi kalau kita menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, saya pikir kalau melihat dari ketersediaan pangan beras tidak perlu dikhawatirkan. Baik, kita kembali ke Pak Fitra Faisal. Pak Fitra, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya kembali lagi ke argumen saya awal tadi, Mas Rudi, bahwa ini adalah situasi yang serba tidak normal. Memang kalau kita bicara mengenai supply global seemingly unrelated dengan produksi nasional. Tapi ingat, ketika kita bicara masa pandemi ini sekali lagi, ya, ini adalah perebutan resources. Nah, kami melakukan beberapa simulasi di tahun 2020, betapa kemudian kelangkaan pangan ini akan menjadi topik post-COVID.
Ya, karena apa? Karena ada kelangkaan produksi secara global. Kenapa ini berdampak kepada kita? Karena kan kalau kita bicara supply itu kita tidak bicara di level nasional saja, tapi juga secara global, sehingga kita bicara mengenai total outputnya seperti apa. Oke. Dan itu kemudian kita bisa melihat bagaimana yang bisa mencukupi untuk kebutuhan nasional. Nah, di saat-saat normal mungkin tidak akan masalah. Tapi di saat-saat seperti ini, ketika ada perebutan resources, ya, oke, di satu sisi kita bisa menciptakan surplus, yang mana surplus ini juga sebenarnya agak to some extent questioning. Kita tidak tahu berapa sebenarnya surplusnya, karena ini permasalahan data adalah permasalahan yang sering kali kita hadapi. Kita masih kemudian kalau kita melakukan pendataan di lapangan, itu hanya berupa taksiran-taksiran yang kadang-kadang itu marknya bisa antara 10 sampai 30%. Oke. Nah, untuk mengantisipasi, ini kan saya mencoba untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, langkah antisipatif gitu ya. Kalau misalnya memang tidak perlu dikeluarkan, saya rasa tidak perlu, karena sebagaimana yang tadi disampaikan Pak narasumber yang tadi, Pak Sutarto Alimuso, Pak Suprapto, kondisi surplus ya. Kalau memang betul-betul surplus itu kan juga kemudian bisa dilakukan atau digesa ya dari sisi logistik, karena permasalahan kita juga yang selain data adalah masalah logistik. Kadang-kadang menumpuk di satu gudang tapi tidak tersalurkan di gudang yang lain, sehingga tidak terjadi proses arbitrasi antara satu daerah ke daerah yang lain. Nah, untuk juga kemudian secara umum ya, selain kita bicara masalah logistik, kita juga berbicara masalah supply secara umum. Nah, supply secara umum ini memiliki masalah. Kenapa? Karena saya kasih temuan anekdotal tadi di kasus Australia kemarin, ketika mereka di masa pandemi tidak bisa melakukan repopulasi, padahal ketika ada peningkatan demand di China dan Vietnam, terjadi perebutan, sehingga apa? Akhirnya harganya menjadi mahal karena langka. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan kan, daripada menunda kemudian langka. Lebih baik kita menstok sekarang, dan pada saat dibutuhkan baru kita keluarkan. Saya rasa ini suatu langkah yang menurut saya baik ya, dan untuk itu saya rasa yang perlu dikuatkan juga infrastruktur Bulog, karena gudang Bulog kan juga terbatas. Kalau kita mengimpor tanpa tahu datanya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Fitra. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.